Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam semuanya. Di sini aku mau melanjutin bagian yang kemarin, yang tentang business key. Nah, kemarin kan udah sampai di soal yang ini kan, cuman belum aku jelasin, cuman baru sampai yang maksudnya belum aku apa sih isi gitu loh. Jadi di sini tuh udah aku isi ya, buat yang titik A sama titik B. Jadi kalau misal di titik diketahui itu kan tadi gamma tanahnya 17,6. G-nya itu berarti kita harus mencari gizi betonnya itu berapa. Berarti kan harus apa ya? G itu adalah gamma beton dikali tebal, berarti 24,6 dikali 0,5 ketemu sebesar 12,3. Lalu di sini untuk PO atau tekanan overburden yaitu gamma tanah dikali dengan Z. Jadi kan tadi soalnya kayak gini, ya kan? Berarti kan dia mempunyai apa sih namanya tekanan overburden ini loh, tanah yang berada di atas titiknya ini, di atas pipanya ini itu tuh dia memiliki tekanan overburden sendiri. Jadi untuk mencari apakah si pipa ini tuh tegangannya aman atau enggak, berarti kan kita harus nambahin tegangan totalnya gitu. Paham nggak? Kalau misalkan yang ditanya cuman tambahan tegangan, berarti harus cuman mencari delta sigmanya aja. Tapi karena di sini tuh konteks soalnya tuh apakah pipa-pipa tersebut aman, berarti kan di sini tetap ada tekanan overburden yang harus kita tambahkan kan. Kecuali kalau di sini bukan tanah, berarti kita nggak usah nyari overburden si tanahnya. Nah, berarti PO tekanan overburden kan gamma tanah dikali dengan Z. Z-nya ini itu adalah ini tadi apa ketinggian tanahnya sampai ke titik ini tuh berapa gitu. Berarti 17,6 kali 2 sama dengan 35,2 kN per meter kubik. Sekarang kita tinjau satu-satu di titik A. Kemarin kan udah aku jelasin tentang mencari alfa sama beta. Alfanya itu berarti kita ambil titik ini, terus kita tarik garis menuju ke ujung si pavementnya itu. Tiap-tiap ujungnya tuh kita tarik. Nah, jadi kan dia setelah kita tarik tuh akan membentuk sebuah segitiga kan. Segitiga kayak gini. Ini juga di titik B ini kita tarik ujung ke ujungnya ini akan membentuk segitiga. Kalau udah ketemu segitiga, kita bisa mencari alfanya menggunakan tangan. Kalau misal kenapa kok pakai tangan nggak pakai sin atau cos? Karena kalau misal kita pakai sin atau cos kan kita harus mencari sisi miringnya ini kan. Sedangkan itu kayak wasting time aja. Padahal kita bisa langsung nyari pakai tan, yaitu yang sisi sebelah depan per samping, nggak perlu yang miring. Jadi arctan depan per samping, arctan nomor 2 di kalkulator 71,56 derajat. Jangan lupa kalau misal di rumus seperti ini, di rumus yang ada alfanya itu berdiri sendiri, berarti kalian harus ubah si derajat ini ke dalam radian. Nanti ketemu 1,24 radian. Lalu untuk betanya, gimana cara nyari beta? Beta itu kan jarak sudut antara yang titik tengah si pavementnya ini ke titik kalian. Nah, kalau misalkan di sini ini udah sama-sama di tengah, berarti betanya sama dengan 0. Nih, beta sama dengan 0 karena jarak sudutnya ini kan dia udah sama-sama di tengah tuh, dia nggak punya sudut. Sedangkan kalau di sini kan titiknya terletak di sini, tengah-tengahnya di sini. Ya udah kita tarik aja di sini, terus kita tarik ini ke bawah. Nah ini di sini adalah betanya. Beta artan depan bersamping, depannya itu 3, nih depannya ini per sampingnya itu adalah 2, ketemu 0,98. Jadi delta sigma sama dengan Q per Pi kali alfa plus sin alfa cos 2 beta. 12,3 per Pi kali 1,24 ditambah sin 71,56 cos 2 kali 0,98 ketemu 8,56. Nah, terus kan tadi kita udah mencari yang namanya tekanan overburden kan. Tekanan overburden itu
ketemu kita 35,2. Jadi untuk totalnya itu, apakah si pipa ini aman atau enggak, berarti kita harus jumlah antara tekanan overload dan 35,2 dijumlah dengan delta sigma atau tambahan tegangan yang atau tegangan yang disebabkan oleh si pavementnya itu berapa. Tadi kan udah ketemu 8,56 sama dengan 43,76. Padahal si pipa itu tuh aman kalau misal dia punya delta sigma izin itu sekitar 50. Berarti kalau misal 43,76 itu kan di bawahnya 50, berarti itu masih aman. Lanjut untuk yang titik B ini, kita udah ketemu alfanya ini ya dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena kan awalnya itu kita cuma nyari di satu sisi sebelah sini kan. Karena dia simetris, berarti kita kalikan 2 aja langsung. Ketemu sekitar ini kalau derajatnya 112 derajat. Tapi kalau misal dia diubah ke radian ketemu 1,96. Betanya 0, kita masukin ketemu 11,3. Untuk totalnya 46,5. Nah, pipa-pipa itu kan izinnya sekitar 100. Jadi kalau misal 46,5 kN per meter kubik itu masih aman. Lanjut untuk yang beban merata segi 4. Nah, ini tuh biasanya soal-soal yang sering keluar di dalam OS atau soal-soal misal soal yang dikasih sama dosen gitulah. Jadi untuk yang tegangan segi 4 ini nanti kita tuh disuruh mencari yang namanya B sama L. M sama N. Nah, kalau misalkan kita udah ketemu M sama N-nya berapa, terus nanti kita tinggal masukkan ke grafik. Aku kan udah pernah bilang kalau misalkan dari beban-beban teori Brzezinski ini tuh dia udah mempunyai grafiknya sendiri-sendiri. Ya, walaupun ada beberapa yang nggak ada grafiknya, seperti contohnya tadi di pavement. Nah, kalau misalkan di sini itu di beban merata segi 4 ini kita tuh disuruh mencari yang namanya M sama N. Setelah kita ketemu M sama N-nya, kita plotkan di grafik. Misalkan di sini M-nya nanti ketemu sekitar 1. Ya kan? Nih, aku gedein. M-nya ketemu sekitar 1. 1 kan di sini ya. Nih. Terus untuk N-nya itu ketemu sekitar 1 juga. Berarti kita terusin si M-nya ini kan dia sampai sini. 1 itu di grafiknya sebelah sini kan, ini 1. Berarti nanti untuk I-nya itu nanti akan ketemu sekitar sini. Sekitar berapa ini? 0,17an lah. Sebenarnya untuk nilai M sama N ini tuh bisa kita balik. Misalkan M-nya itu ketemu 0,3, N-nya itu 0,1. Kita balik N-nya 0,3, M-nya 0,1. Nanti hasilnya akan sama, hasil I-nya itu akan ketemu sama gitu. Terus juga kalau misal kita membacanya itu kayak gini kan terlalu rumit ya. Terus jadi kita nggak begitu dapat angka yang pas, misal 0,20, tapi kita bacanya sekitar 0,18 atau 0,195 atau berapa, itu nanti masih tergolong aman. Kalau misal gapnya itu nggak yang terlalu jauh sampai 0,5an gitu. Selain dari grafik ini, kalian bisa nyari juga nilai I-nya itu dari rumus ini ya, yang udah pernah aku bilang. Nih. Nah, aku kan tadi bilang kita nyari M sama N. Gimana sih cara nyari M sama N? Cara nyari nilai M sama N itu pakai rumus B per Z dan juga L per Z. Nih, kalau B itu sisi yang sebelah sini. Kalau yang L itu, bentar. Setauku tuh kalau B itu adalah sisi yang terpendek, kalau L itu adalah sisi yang terpanjang. Jadi nanti kalau misal dia diketahui sebuah persegi panjang seperti ini, berarti yang sisi panjang ini tuh dia adalah L. Nah, kalau yang sisi pendek itu adalah B. Kalau misalkan dia persegi, ya dia nggak masalah mau yang B yang mana, mau yang L yang mana. Nah, setelah kita dapat B sama L, nanti kita tinggal bagiin ke Z. B per Z sama L per Z. Itu nanti ketemu nilai M sama N. Habis itu kita plotkan gini.
step selanjutnya setelah kita ketemu nilai I, kita kalikan dengan nilai Q. Nah, Q kan kita tahu ya, kalau misalnya Q itu adalah gamma si pondasinya itu dikali dengan ketinggian. Setelah kita tahu nilai Q, tinggal kalikan dengan I, ketemu dengan delta sigma, tahu tambahan tegangan. Gitu. Ini ada contoh soal. Jadi, fondasi 4 persegi panjang dengan ukuran 3x4 mengalami pembebanan terbagi rata sebesar 120 kN per meter persegi. Hitung tambahan tegangan akibat beban pondasi pada sudut luasan pondasi titik A pada kedalaman 2 meter. Hitung tambahan tegangan vertikal di bawah pusat luasan pondasi titik B pada kedalaman 2 meter. Untuk yang soal E ini kan jadi soalnya ini diketahui sebuah pondasi itu bentuknya persegi panjang seperti ini. Luas yang panjang sebelah sini tuh 3, sedangkan panjangnya sebelah sini tuh adalah 4. Kita disuruh mencari tambahan tegangan, berarti delta sigma ya. Kalau misal ditanya tambahan tegangan tuh delta sigma pada sudut luasan pondasi titik A. Jadi di sini ada titik A pada kedalaman 2 meter. Kita disuruh nyari berapa sih nilai dari tambahan tegangan atau tegangan yang disebabkan oleh pondasi itu kalau misal ditinjau dari titik A atau terletak di ujung si pondasinya ini. Pertama, seperti yang udah aku bilang tadi, B itu kan yang sisi terpendek. Jadi sisi terpendeknya itu adalah 3, terus sisi yang terpanjangnya itu 4. Z-nya atau kedalaman si pondasinya itu kan 2 meter. Terus kita kita bagiin. Jadi B per Z-nya 3 per 2 1,5, L per Z 4 per 2-nya itu sama dengan 2. Nah, dari diagram itu, ini kan M sama N-nya ketemu 1,5 sama 2. Ya udah kita plotkan ke sini. M-nya tadi 2 ya. M-nya 1,5, N-nya 2. M-nya 1,5, berarti 1,5 itu kan dia di sekitar sini. Sinian ya. Ini kan 1,6, ini 1,4. Berarti kan antara 1,6 sama 1,4. Terus untuk N-nya itu ketemu 2. Berarti ini tarik garis lurus ke sini. Lalu untuk 1,5 kan tadi ada di sekitar sini ya. Ini ya. Berarti dia ada di sekitaran sini, yaitu 0,23an lah. Apakah benar? Nih, 0,2222. Ya, masih mirip-mirip. Jadi nanti ketemu delta sigma sama dengan Q dikali I. Q-nya itu kan ini ya. Ini udah diketahui, jadi kita nggak usah nyari. Kalau misal diketahuinya gamanya, itu berarti kita harus cari terlebih dahulu dengan dikali sama ketebalan si pondasinya itu. Oke? 120 dikali 0,222 sama dengan 26,64. Lalu untuk yang titik B ini, hitung tambahan tegangan vertikal, ini juga sama. Ini ditanya delta sigmanya di bawah pusat luasan pondasi titik B. Jadi kalau yang ini kita tinjau dari titik B, yaitu titik yang berada di tengah-tengah si pondasinya ini. Caranya di sini berarti untuk titik B ini kan B sama L-nya kan beda ya. Jadi untuk B-nya ini dia berada di tengah-tengah, jadi B-nya itu adalah setengah dari 3-nya ini. Ini kan dia segini 3. Berarti setengahnya dari 3 itu kan 1,5. Untuk L-nya itu berarti setengahnya 2. Setengahnya 4 berarti 2. Z-nya masih sama 2 meter nih pada kedalaman 2 meter. Jadi nanti M sama dengan B per Z 1,5 dibagi 2 0,75. N-nya L per Z sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Oke, langsung kita plotkan ke grafik seperti yang sebelumnya. M-nya 0,75, N-nya 1. Ini N-nya itu kan 1. M-nya tadi 0,75. 0,75 itu sekitar di tengah-tengah sini ya. Ini kan 0,7, ini 0,8. Berarti dia ada di sini, sekitaran sini. Terus untuk N-nya tadi kan ketemu 1. S1 kan sini. Berarti ini kita tarik di sini. 0,159an lah. Sekitaran segitu. Apakah betul? Nih, 0,157. Oke. Jadi nanti kita ketemu I-nya sebesar 0,157. Tinggal kita kalikan dengan kenapa kita kalikan 4? Karena kan nanti kita carinya itu dia satu-satu gitu loh. Dia di titik tengah kan. Kita nyarinya kan setengah-setengahnya.
berarti harus kita kalikan dengan jumlah si ini ya, nanti kita bagi sebesar 4 persegi, jadi kita ketemu ini tuh masih 1 persegi gini aja loh, yang nilai ini tuh dikali yang ini, jadi harus kita kalikan dengan 4, ketemu 75,4 kN per meter persegi. Lanjut untuk soal yang kedua, tentukan tambahan tegangan vertikal yang terjadi di titik A. Ini titik A itu sebelah sini, yang terletak pada kedalaman 1,5. Jadi 1,5 ini adalah Z-nya. Oke. Akibat beban pondasi yang mendukung terbagi rata Q, ini udah diketahui Q-nya ya, jadi kita nggak usah mencari pakai gamma pondasi. Seperti yang diperlihatkan dalam gambar, dianggap beban pondasi terbagi rata dan disebarkan sama di seluruh luasan pondasi. Penyelesaian, jadi pondasi ini kita bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Jadi kalau misalkan di soal itu cuma diketahui gambarnya itu kayak gini aja, ya kalian bisa bisa bagi si pondasinya ini tuh menjadi bagian-bagian yang nantinya itu akan mempermudah kalian dalam mengerjakan soal. Di sini kalian bagi menjadi 3 bagian aja. Ada luasan yang pertama yaitu luasan FAHG, ada luasan FADE. Sorry. Jadi kan karena nanti ditinjau dari titik A ya, jadi kalian tuh harus membaginya itu harus berkesinambungan dengan titik A, harus berhubungan gitu loh. Kayak misalkan nanti ditinjaunya itu dari titik yang B sini, berarti ya kalian harus membagi bangun itu tuh menjadi bangun yang bangun yang berhubungan dengan titik B. Kalau misalkan kalian baginya itu harus berhubungan sama titik B. Kalau misalkan kalian membaginya itu menjadi 3 bagian seperti ini, bagian yang sebelah sini itu kan nggak berhubungan sama titik B. Berarti kalian nggak bisa kan membaginya seperti itu. Berarti harus gimana caranya kalian hubungi dengan titik B. Kalau menurut aku caranya tuh ini kalian bikin bangun imajiner. Jadi nanti ada bangun yang sebelah sini, ada bangun yang sebelah sini, dimana nanti kalian tinggal kurangin aja. Kayak misal di sini nanti ada B, C, E, F, terus ada ini misal titik M. Nah nanti di sini ada B, F, G, M. Lalu nanti bisa kalian kurangin dengan B, M, H, A. Jadi B, C, E, F ditambah bentar. Di sini aku tulis saja biar gampang. Jadi nanti kalau misalkan ya ini konteksnya beda dari soal. Ini B, C, E, F ditambah B, F, G, M dikurangin. Nah, ini baru kita kurangin dengan B, A, H, M. Gini. Ini kalau misal kita tinjau dari titik B sebelah sini. Gitu. Nah, kalau misalkan di soal ini kan kita ditanyanya itu cuman di mana dia itu ditinjau dari titik A. Berarti kalau misalnya kita tinjau dari titik A, kita nggak usah membagi-bagi menjadi bangun imajiner ini. Kita cukup menghubungkan bangun yang ada, karena A itu kan dia terletak di tengah-tengah gitu loh, jadi lebih mudah. Di sini ada ABCD ya kan, ABCD ini ditambah dengan ADEF ditambah dengan AFGH. Oke, nah setelah itu kalian cari nilai dari L dan juga B-nya. L itu kan tadi yang sisi terpanjang, kalau B-nya sisi terpendek. Sebenarnya untuk nilai L sama B ini juga bisa kalian balik-balik. Mengingat untuk nilai M sama N itu kan juga bisa dibalik-balik. Gitu. Jadi untuk yang pertama ABCD di sini L-nya ketemu 6 ya kan. Sisi yang terpanjang ini 6. Lalu untuk ADF ini ketemu sisi yang sebelah, karena dia ini bentuknya hampir mirip persegi. ADEF mana ya? Ini. ADF ini kan ya 3. Sebenarnya untuk kalian bikin si L-nya ini 4,5 juga nggak masalah sih.
Terus ini AFGH-nya 3, M sama dengan L per Z-nya, Z-nya tadi kan 1,5, berarti ini 4 ini berasal dari 6 dibagi 1,5. 6 dibagi 1,5. Ketemu sekitar 4. Lalu selanjutnya untuk HDF ini juga sama. Jadi nanti ketemu 4, 2. B-nya ini juga kalian kan tadi B itu kan sisi yang dimana kalian selain si L-nya ini loh. Berarti kalau misalkan ABCD tadi kan 6-nya udah, berarti sisi yang sebelah sini itu sebesar 4,5. Nih kalian tulis 4,5. Terus ADF juga, ADF itu kan yang sini 3, sini 4,5. Sini kan tadi udah, berarti ini 4,5. AFGH di sini 3, di sini sisanya 3, berarti 2. Setelah kalian dapat nilai dari M sama N-nya, apa yang harus dilakukan? Yips, kalian plotkan ke grafik M sama N-nya, nanti ketemu nilai I, terus kalian kalikan dengan Q, ketemu delta sigma, gitu. Oke, selanjutnya untuk yang soal dari dosen aku. Jadi di sini kan kita tahu ada sebuah pondasi rakit seperti ini, dimana kita tuh disuruh mencari tambahan tegangan terhadap titik O. Titiknya dari titik O. Ini tuh apa ya? Ini tuh tampak atas ya, bukan tampak bawah. Ini tuh kalau misalkan kita gambarnya itu nanti akan menjadi seperti ini loh, kurang lebihnya itu. Ini tinjau dari titik O itu di bawah sini. Ini tuh adalah muka tanah ya. Ya walaupun si pondasinya ini, ini bukan muka tanah. Jadi di atasnya pondasi ini tuh udah ada tanah. Ini udah ada tanah ya, sorry. Berarti ini salah gambarnya. Gambarnya tuh harusnya kayak gini. Nih, ini tuh muka tanah. Dan ini tuh pondasinya. Dan pondasinya ini tuh dia memiliki X, berarti sebelah sininya itu 5. Terus ininya berarti 2,5 ya. Oke, 2,5. Terus berat isi tanah itu adalah gamma. Gammanya 18, misalkan ini tak bikin A-nya berapa ya? Bentar, A-nya nanti aja dulu. Terus ini tentukan tegangan total yang terjadi. Berarti kalau misal tegangan total itu adalah delta sigma ditambah dengan PO. Pada suatu titik O di dalam lapisan tanah kedalaman 8 meter dari permukaan tanah. Jadi di sini tuh kedalaman si titik ini terhadap muka tanah itu adalah 8 meter. Oke. Gitu. Terus sebenarnya ini soalnya ada lanjutannya lagi. Jadi tuh si tanahnya ini, si pondasinya itu tuh memiliki tebal sebesar 3 meter. Terus ini 18, berapa, aku terserah kalian sih sebagai A-nya mau bikin berapa. Cuman ini aku udah dapat kunci jawabannya, agak lupa ini A-nya dibikin berapa ya. Terserah sih A-nya mau dibikin berapa si 18 ini. Cuma nanti ketemunya akan Q-nya kali I-nya akan ketemu ini setelah dikalikan ini. Jadi step yang pertama yang harus kalian lakukan itu kalian bentuk si, kan dia apa sih, dia tuh bentuknya kan segi 4 kan. Segi 4 itu kalian bisa tarik garis ini menuju ke sini. Pokoknya tuh dia saling berhubungan gitu loh. Kalian tuh bikin gini dulu. Terus kan tadi ditinjau terhadap titik O. Berarti ya udah kalian tarik garis gini aja. Lalu setelah itu
kalian bagi lagi bangun ini menjadi, pokoknya ini kan tadi ada garis di sebelah sini kan, berarti kalian harus bagi lagi ini menjadi sebelah sini gitu. Kecuali kalau misalkan dia bangun si pondasinya itu dia ini sampai sini, berarti ya kalian baginya sampai sini gitu. Karena kebetulan ini ada di sebelah sini, ya berarti kalian bikin sebuah garisnya itu yang ada di sebelah sini. Ini tuh sebelah sini. Oke. Kenapa ini harus dibagi sebelah sini? Karena di sini ada titiknya. Kecuali kalau misalkan berapa, kalian ditanya di soal itu berapa tambahan tegangan yang ditinjau dari titik yang ada di sebelah sini. Misal ini titik P. Oke. Berarti kalian nggak perlu bikin sebuah garis di sebelah sini. Yang perlu kalian lakukan malah bikin garis yang ada di sebelah sini. Gitu, paham? Gitu. Oke, karena tadi kan titiknya dia ada di sebelah sini kan. Jadi harus kalian bagi tuh kayak gini. Tuh. Pokoknya gimana caranya kalian tuh bikin sebuah bangun, sebuah luasan bangun di mana dia tuh tetap berhubungan sama titik O di sini. Ini kan bangunnya sampai sini aja ya. Itu. Jadi tujuannya itu kita bikin sebuah luasan. Jadi kita tuh nyari luasan ini, kita tuh nyari luasan yang ini. Tapi tetap kita hubungin dulu ke O. Nah, habis itu tinggal kalian bikin sebuah bangun kayak gini kan udah. Terus kalian minimal itu kalian bikin bangunnya tuh sampai 8 gitu loh. Kalau ini kan 1, 2, maksimal minimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, jadinya tuh seperti ini. Nah, setelah itu kalian mencari luasan satu-satu bangun yang ada di sini, tapi tetap menghubungkan ke titik O. Kayak misal, ini kan kita udah tahu ya, kalau si bangunnya itu bentuknya seperti ini, udah kalian bagi. Terus tiap bangunnya ini udah dikasih nama titik. Misal di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Nah, sebenarnya untuk nama titik ini terserah, bisa kalian namain apa aja. Lalu selanjutnya kalian pertama mulai dari bidang yang paling besar terlebih dahulu. Nih, bentar ya. Ini tuh ada di sebelah. Ini bisa di. Nih. Jadi yang pertama itu adalah titik yang sebelah ini dulu. Ini kan ada OMAC. Kenapa OMAC? Di sini kan OMAC ya kan. Bangun yang besar ini loh. Nih. Bangun yang besar ini kan OMAC. Berarti udah kalian ini sesuai yang aku bilang tadi. Ini tuh dibagi menjadi minimal tuh 8 buat memudahkan kalian. Aku mau bikin gambarnya lebih jelas dulu. Ini aku bikin sebuah segini di sini, yang gede dulu. Terus aku bikin lagi. Ini aku taruh sini. Warnanya aku ganti lah. Oke, habis itu aku bikin lagi di sini. Ini warnanya ini aja. Oke, habis itu ini kalian bagi aja menjadi beberapa bangun. Minimal itu harus 8 supaya buat mempermudah aja sih sebenarnya. Ini nggak kelihatan. Ini juga yang sebelah sini. Oke,
Lalu kan ini di sebelah sini ada lagi. Sebelah sini. Ini kalian taruh sini. Terus ini juga yang sebelah sini, ya kan. Nah, ini udah pas. Tadi aku bilang minimal 8, ya kan. Jadi yang pertama itu kalian bikin silang-silang semua. Ini kan aku tadi bikin bangun yang paling gede kan, OMAC. Berarti ini yang kalian silang. Ini juga kalian silang. Ini juga kalian silang. Ini kalian silang juga. Pokoknya tadi kan aku langsung nyari luasan bangunan yang paling besar, yang ini loh. Ini kan OMAC. Ini kalian silang semua, jadinya kayak gini. Lalu setelah OMAC, kalian tambahkan dengan bidang yang sebelahnya sini, ya kan? OGDC. Berarti sebelah sini. Pokoknya itu yang step paling awal itu kalian bikin dimana semua bangunnya itu bisa kalian silang. Ini kan bangun yang besar, semuanya itu kalian tambah. Nah, setelah itu kita kan cuma nyari luasan bangunan yang warnanya biru ini loh. Kita nggak perlu yang warna pink ini. Berarti kita harus hilangkan si silang ini di bagian yang warna pink ini, tapi tetap menghubungkan dari titik O. Gimana caranya? Yang pertama itu kita kurangin dengan OHNM. OHNM ini kan. OHNM kan yang ini. Yang warnanya ini. OHNM itu kan yang ini. Ya kan? Berarti langsung kita kurangkan si ininya tuh hilang. Nih, silangnya itu hilang. Nah, setelah kita kurangkan dengan OHNM, gimana lagi? Kita kurangkan dengan OHFG. OHFG kan yang ini. Berarti tinggal ini dihilangkan. Supaya memudahkan itu kalian gambar atau ngerjainnya tuh pakai pensil ya, supaya bisa dicoret-coret gitu loh. Lalu setelah itu dikurangin apa lagi? Dikurangin yang ini ya, sebelah sini ya, OCBL. Ini, OCBL kan ini, yang gede ini. Nah, kalau misalkan dia silangnya udah hilang, tapi kalian tambahkan lagi, itu berarti silangnya muncul. Ini kan hilang, silang, ini silangnya hilang. Nah, ini kan kalian tambahkan, berarti ini silangnya muncul, ini ada lagi. Oke, setelah dikurangin sama OCBL, dikurangin sama mana lagi? OCDG. Ini berarti silangnya juga hilang, ini hilang, ini muncul. Oke, setelah ini mana lagi? Ya berarti tinggal ini kan, bidang yang ini gede sama ini gede ini kan. Tinggal kalian tambahkan aja supaya ininya tuh muncul. Jadi kalau misalkan dia di segitiga ini, di bangun yang kalian kalian tuju ini udah ada segitiganya, terus kalian pengen hilangkan, ya berarti tinggal kalian kurang. Nggak peduli di sini udah ada atau ini nggak ada atau ini ada, pokoknya yang kalian pentingkan itu yang ada di dalam si pondasinya gitu loh. Jadi karena di sini dia nggak ada, berarti harus kalian ditambah, berarti yang bagian silang 2 ini hilang, sedangkan yang ini ada. Oke, udah kan? Ini udah ketemu bagian pondasi yang ini aja. Hitungannya tuh kurang lebih kayak gini ya. Nanti kalian bangun satu-satu. OMAC itu kan tadi yang ini, OMAC. Ini L-nya itu adalah yang ini, B-nya yang ini, L-nya yang ini. L-nya ini berapa, B-nya berapa, satu-satu. Terus nanti setelah kalian ketemu M sama N-nya, kalian plotkan di grafik yang ini. Oke. Kan ketemu nilai dari si I-nya itu berapa. Setelah itu kalikan dengan Q. Kalau di sini nanti kan kita pakai gamma ya, berarti harus kalian kali dengan ketebalan si tanahnya itu yaitu 3. Terus di sini kan Z-nya tuh pakai 5. Kenapa 5? Karena ini kan tadi tebal
kedalaman si titik ini terhadap muka tanah itu kan 8. Sedangkan untuk ketebalan si pondasinya sendiri itu 3. Berarti kan kalian harus kurangkan ini sampai sini. 8 dikurangi 3 yaitu 5. Makanya kita pakai Z-nya tuh 5. Gitu. Nanti ketemunya ini ya 7,245 kN per meter persegi. Ini adalah tambahan tegangan. Jadi kalau misal totalnya itu nanti akan ketemu ini ini totalnya itu akan ketemu delta sigma ditambah sama PO tekanan overbar, dan kalian kalikan si gamma tanahnya itu dengan ketebalan si tanah yang berada di bawah pondasi tapi dia menuju ke titik gitu. Itu nanti akan sebesar berapa, nanti ketemu tegangan total. Terus untuk soal yang kedua itu ada denah pondasi rakit ditunjukkan seperti pada gambar. Ini ada pondasi ya, pondasinya itu kayak gini dengan kedalaman 2 meter dari permukaan tanah. Data hasil uji laboratorium per properties tanah dimensi pondasi rakit itu sebagai berikut. Q-nya ini ketemu 50 A-nya ini dibikin berapa ya? Aku juga agak lupa ini A-nya dibikin berapa. Ini deh kayaknya. Pokoknya untuk B-nya ini 18,4. Berarti untuk Q-nya tuh nanti kalian kurangin